impor beras itu data palsu soal swasembada pangan. Pak Ferry mau ke sana, aku biaya 50 orang itu dibanding ke cetak sawah. Aku yang BAM, Menteri Pertanian bungkam Ferry Amsar dengan fakta. Saya bingung sama orang-orang ini ya. Apa mereka nggak mau ya bangsa Indonesia ini maju ya? Apa mereka nggak mau ya Indonesia itu mandiri gitu loh, ya kan? Para pengamat, profesor, doktor, ya kan? Kenapa selalu mereka mempersoalkan hal-hal yang menurut saya itu bukan solutif, tapi seperti mengatakan bahwa Indonesia itu nggak bisa, ya Indonesia itu nggak bisa kok, ya kan? Nah, teman-teman perhatikan ini dan dengarkan baik-baik supaya teman-teman juga tidak salah kaprah terkait pernyataan dari Ferry Amsar ini. Yang menarik adalah soal impor beras. Oke. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Oke. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Oke. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi nol? Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, ya, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal Mas Islah kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oke. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kata Ferry Amsar berkata bahwa bila ada swasembada pangan maka harusnya sawah bertambah, dan katanya kampung mana yang sawahnya bertambah gitu ya kan, itulah intinya ya gitu ya. Nah di sini kan dia minta data ya si Ferry Amsar ini, kawan-kawan. Maka di sini Pak Amran selaku Menteri Pertanian menjawab dengan data. Nih, dengarkan baik-baik. hukum termasuk dosennya Pak Ferry mau ke sana, aku biaya. Oke. 50 orang itu dibanding ke cetak sawah. Aku yang biaya. Dosennya Pak Ferry. Sebagian orang kurang ajar. Selalu mau membunuh negaranya sendiri. Pak Dekan, kalau mahasiswa hukum termasuk dosennya Pak Ferry mau ke sana, aku biaya. 50 orang itu dibanding ke cetak sawah. Aku yang biaya. Dan itu amal jariah kalau memberitahu, memberi pemahaman orang yang tidak paham. Ini. Kemudian ke Merauke ini. Kita bongkar. Orang di sana mengatakan Bapak Presiden ada yang lapor, memang banyak mafia menjelma jadi-jadian Pak Saididu. Memang banyak mafia jadi-jadian. Jadi dia bungkus dirinya menjadi macam-macam. Ada konsultan, ada pengamat, macam-macam dia bungkus di. Apa dia bilang? Sampaikan ke Bapak Presiden. Pak Presiden, itu Papua tidak mungkin tumbuh padi. Tengah malam aku ditelepon, maghrib, jam 2 subuh saya terbang tunggu Presiden di Merauke. Aku terbang, begitu beliau mendarat, Pak Mentan tumbuh padi. Iya Pak. Katanya tidak bisa tumbuh. Iya memang Pak, kalau tidak ditanam. Dicerita saja di TV. Enggak tumbuh itu. Ini tumbuh. Ini sudah beliau pulang mau ke luar negeri waktu itu. Bayangkan sadisnya orang itu, berani memfitnah. Tahu kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan harus minta maaf pada petani. 115 juta petani baru itu dimaafkan. Petani Indonesia ada 115 juta. 115 juta. Pertanyaan saya, dari video ini ada nggak di sini petani? Coba komen deh di kolom komentar kalau Anda adalah seorang petani dan petaninya di daerah mana, ya. Salah satunya yang disinggung oleh Pak Mentan tadi adalah petani di Papua, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah betul? Ya, ini kan media sosial ya. Nah, coba deh komen di kolom komentar khususnya buat kamu petani ya. Apakah Anda seorang petani? Coba komen di kolom komentar salah satu petani dari 115 juta yang disampaikan oleh Pak Mentan tadi. Dan paling lucunya ya teman-teman ya, kata Pak Ferry Amsar ini tadi berkata bahwa
kalau dia membahas impor ya, pertanyaannya adalah apakah Anda tidak ingin bangsa kita ini jadi swasembada pangan? Apakah Anda pingin impor terus, tapi katanya Anda tidak mau menambah utang atau teman-teman Anda tidak ingin menambah utang. Dengan adanya swasembada pangan kan, tentunya ya kan hasil panen dari Indonesia itu kan buat rakyat. Jadi nggak perlu lagi harusnya kita beli padi ataupun beras dari luar atau impor gitu loh, ya kan. Nah saya jadi bingung loh ya kan, para pengamat, para dokter ya yang pinter-pinter gitu ya kan, kalian ada apa sebenarnya? Kalian tidak ingin bangsa ini maju ya, kalian tidak ingin bangsa ini merdeka dan mandiri ya kan. Bagaimana menurut kalian, khususnya para petani? Apakah kalian selama dari Presiden Jokowi sampai sekarang Presiden Prabowo ini, apakah kalian mengalami kesulitan di lapangan atau justru mengalami kemudahan dari minimal dua presiden ini deh ya, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Menurut kalian khususnya para petani, apakah kalian mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gabah, pupuk dan lain sebagainya atau tidak? Coba deh komen di kolom komentar, menurut kalian gimana guys?